Mavera itu kalau sekarang saya lihat udah lebih istiqomah. Kalau setiap saya ajak undang pengajian pasti hadir. Dan alhamdulillah auranya juga beda daripada dulu ya. Iya, auranya udah tercerah sekarang, lebih tenang. Waktu ketemu pertama kali saya lihat galau, kusut. Kita berkumpul bersama ya Gus ya, berdoa bersama untuk Indonesia damai, tentram, lancar, berkah semuanya gitu ya Gus. Alhamdulillah kita sudah biasa mengajak rekan-rekan artis yang lainnya untuk bersolawat. Dan tujuannya kita kan memang mengumpulkan umat supaya mereka mau duduk di majelis, di pengajian. Enggak suka yang di luar-luar sana, suka shopping atau apalah gitu. Ya boleh shopping, cuman kita minimal ada waktunya untuk pengajian. Nah, ada apa ya yang sangat menarik buat kita nih saat ini, kalau ada artisnya buat pengajian itu jamaahnya banyak yang datang. Nah itu dibandingkan kalau kita nggak ngajak teman-teman artis gitu. Kenapa? Ya itu tadi mungkin mereka melihat aura seorang artis kan ada daya tarik sendiri. Itu yang strategi dakwah yang kita jalankan sekarang. Ya teman-teman artis juga kan ada mungkin ada yang masalah, ada tentang ya urusan pribadinya, mungkin ada buat nggak tenang lah buat ibadah. Dengan ngajak pengajian dia jadi tenang, mungkin bisa lebih dekat lagi sama Allah gitu. Karena sekarang kan banyak para artis-artis sendiri sibuk dengan pekerjaan. Nah, saya bersyukur sekali sih bisa mengajak mereka, bisa duduk bersama-sama. Itu sangat senang sekali, bahagia. Walaupun kadang-kadang kita juga ya capek kan, harus kena macet, harus keluar kota. Ya mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua bisa ikut terus. Gus Anom itu ngajarin kita itu untuk sabar itu aja sih. Jadi Gus Anom justru ngajak kita bukan artis-artis tuh yang naik daun dia nggak. Justru yang kita yang lagi ada masalah, lagi ada apa dideketin, yang lagi jatuh ditarik supaya ayo dirangkul gitu loh. Pengajian. Soalnya saya udah berusaha mengajak ulama siapa, habaib siapa untuk pengajian. Kadang-kadang ada yang berat gitu. Kalau artis satu kan, pingin foto dong selfie, nah, dia tertarik kan. Baru kita nasihatin, itu kan nasihat. Setelah dinasihatin dia merasa, oh iya bener ya, nah, baru ikut. Malu kan saya bilang tadi kan, ini loh artis terkenal, dia mau pengajian. Ini loh artis, kan kita ngomongnya begitu. Ente terkenal nggak? Enggak kan? Nah ini terkenal mau pengajian. Malu nggak? Iya ya Bu, saya malah mau dia pengajian katanya. Baru dia kayak kepukul lah ya kan. Aku lebih banyak sabarnya, tingkat sabarnya jadi lebih tinggi gitu. Dulu kan kadang emosi, tapi kalau Gus Anom selalu bilang istighfar banyakin salawat gitu. Kalau semakin banyak salawat tuh kita semakin tenang gitu. Ya kan kita juga manusia, tetap ada salah Mas. Jadi gimana segala sesuatunya untuk kita menjadi lebih baik lagi gitu. Mavera itu kalau sekarang saya lihat udah lebih istiqomah. Kalau setiap saya ajak undang pengajian pasti hadir. Dan alhamdulillah auranya juga beda daripada dulu ya. Iya, auranya udah tercerah sekarang, lebih tenang. Waktu ketemu pertama kali saya lihat galau, kusut gitu. Ya karena itu tadi mungkin sholawatnya kurang. Sekarang alhamdulillah saya kenal aja baca sholat yuk, satu hari 500 kali kek, 1000 kek gitu kan. Sholawat supaya drastis banget. Kan lihat sekarang emosinya lebih terkontrol. Coba kalau dulu diomongin orang di dalam, nggak terima dia. Sekarang udah lebih terserah lah. Iya, bagus kan itu. Memang sholawat itu meredam. Sifatnya meredam amarah. Saya juga begitu sih, yang orang bos kalau difitnah orang kenapa nggak marah? Justru saya ini cari orang difitnah orang. Kalau cuma dapat pujian aja kita makin jatuh. Semakin difitnah orang, dihujat orang, dihina orang, diangkat derajat sama Allah itu. Sabar aja.
Ya makanya saya berharap mudah-mudahan selalu istiqomah lah teman-teman, membantu kita berjuang. Karena kasihan saya lihat orang-orang di luar sekarang, kalau ngaji kadang-kadang kan ada maunya aja gitu. Nah sekarang bagaimana kita bikin supaya mereka bukan ada maunya aja tapi istiqomahnya. Itu yang susah kan. Kalau ada maunya aja kan gampang, ngumpulin umat sebentar rame, besok nggak datang lagi. Nah ini kita harapan kita bisa tersentuh dia datang. Pertama mungkin awalnya, ada artisnya dong, datang kita lihat. Pas dia dengar lantunan sholawat, dikirnya, tiba-tiba hatinya terenyuh, kan berasa, ya Allah kok rasanya enak, nikmat, lebih sedih, lebih dekat lagi sama Allah. Nah hidayah itulah yang akan masuk, kita mengharapkan Allah pasti dengan hidayah kepada orang-orang itu. Nah, begitu dapat hidayah, banyak sih kisah-kisah yang terjadi yang sudah saya ketemu orang. Ada di Semarang, di mana dia cerita, Gus saya baru pertama lihat datang pengajian Gus sama artis-artis. Begitu saya ikut sekali, sampai sekarang itu Masya Allah rindu, tersentuh hatinya. Alhamdulillah sekarang istiqomah mereka. Tuh, saya selalu bernasihat kepada semua ya, teman-teman juga. Banyak-banyaklah kita berzikir, bersolawat, terus dekat-dekat sama guru gitu. Karena kalau kita nggak dekat sama guru, biasanya itu kata Rasulullah 40 hari nggak ketemu alim ulama, termasuk golongan orang munafik katanya. Nah makanya saya mengajak mereka jangan sampai disebut orang munafik. Kenapa harus ketemu ulama? Ulama itu adalah guru, itu kan istilahnya penyambung lidah Rasulullah. Nah jadi kita mengajak mereka supaya ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang penting satu tujuannya, kalau untuk pengajian ingat, jangan dunianya, jangan duitnya, tapi untuk akhiratnya gitu. Kalau kerja artis cari duit yang banyak, harus kuatkan. Iya, kalau pengajian ikhlas aja. Apa-apa aku nanya sama Gus Anom, kalau apa ceritanya Gus Anom. Gus, ini gini-gini. Udah mak, tenang, sabar. Insya Allah rezeki nggak kemana. Allah udah kasih rezeki buat kita. Kan kita kadang-kadang hidup itu penuh, harus ada yang tempat curhat kan. Kalau curhatnya salah sama orang, nanti salah. Lebih baik sama guru sendiri, curhat nggak kemana-mana. Curhat sama Gus ya lari, ditelan sama Gus sendiri gitu. Waktu dulu sempet ngedrop ya Mak ya. Iya. Sempet ngedrop, ya itulah. Diajak ke Gus Anom, sering sholawatan bareng, pengajian bareng. Akhirnya di situ kebuka semua gimana kita tahu belajar namanya ikhlas. Kalau kita udah ngikhlasin, kita berserah diri sama Allah, insya Allah semuanya dilancarin, dan alhamdulillah lancar sekarang semuanya. Sekarang lihat kan, pelan-pelan nanti ada artisnya, ada yang pelan-pelan dapat rezeki naik, banyak job, nanti lama-lama berkembang, insya Allah saya yakin. Nggak ada kata orang itu jatuh terus nggak bisa naik, pasti naik. Suntikan saya semangat, optimis, harus yakinnya harus tambah lagi. Kalau dulu yakin udah berkali 90%, mentokin lagi 99% sampai 100 sampai 1000%. Harus lebih yakin lagi, jangan down, drop. Jangan, yakin aja Allah bersama kami, Allah bersama hamba gitu. Salawat banyakin. Nah sekarang kita mendidik ya, ayo kita lebih ikhlas lagi 100% ya kan, harus ikhlas mah, lepasin aja udah. Nggak kemana-mana rezeki, insya Allah. Masa suruh bantuin saya, udah mak, ini ayo bantuin supaya kita lebih berkembang untuk mengajak umat. Kalau kita dapat omongan dari kanan kiri, kita kembali lagi kepada ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad dihina, dijat, dia waktu nyuapin orang kafir pada waktu itu, ada ngebalas? Nabi Muhammad tuh apa, tukang tipu? Nggak, dia tetap suapin. Nah inilah hikmahnya kenapa kita cinta Rasulullah. Kalau udah sholawat Nabi berarti mengikuti akhlaknya, sifatnya, bukan namanya nggak mengikuti, harus mengikuti. Begitu dia marah emosi ada ngomongin, ingat, oh ya Nabi Muhammad lebih parah dari kita, depan mukanya loh. Kalau kita paling masih jauh, kamera lewat TV, Rasulullah depannya. Nah dilempar batu berdarah-berdarah, dia nggak ngebales. Nah itu akhlak Nabi Muhammad. Nah itu yang saya ajarkan kepada murid-murid saya semua. Jangan pernah membalas, diamkan aja, doakan kembali. Itu setonnya yang ada. Nggak boleh kita misalnya ada orang benci sama orang nih, oh ini si fulan nih jelek, ngolokin orang, nggak usah. Kalau kita mengolokin satu orang, individunya, itu ciptaan Allah loh. Kalau ciptaan Allah kamu hina, berarti kamu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau niat kali, setan kamu ya. Kamu ya dari badan kamu itu, dalam badan itu setan. Saya doakan dan setan itu keluar ya Allah, keluarkan dari badan. Itu yang benar. Masa kalau marah sama orang nggak pernah orangnya, takut. Setannya yang saya marahin, ini setan keluar kamu. Itu bukan manusianya, setannya. Itu yang benar. Jadi kalau mau ngamuk sama orang jangan orangnya, setannya. Karena inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagi manusia, tapi kita nggak kelihatan. Ternyata dia masuk badan manusia. Nah, itu dia setannya kelihatan sekarang. Nah, udah paham ya? Iya. Itu ilmu. Aku pencerahan terus. Aku pokoknya setiap ke Gus Anom itu ketemu pasti dapat ilmu, pasti dapat pencerahan yang bikin aku tuh tenang. Karena kalau udah dibicarain kayak gitu kan kita sadar bahwa oh ya, bahwa kita ngadepin orang tuh berbeda-beda. Nggak semua orang harus suka sama kita, nggak semua orang tuh sayang sama kita gitu. Jadi sekarang lebih baik diam, sabar sama sholawat. Dah. Jadi Gus Anom selalu ngajarin kita bahwa harus tetap berbuat baik sama siapapun, sabar, jangan emosi, rezeki semua udah ada yang atur, Allah yang atur, jadi nggak usah saling menjelekkan satu sama lain.